Halo, selamat pagi anak-anak kelas 8. Bertemu kembali dengan saya Pak Aris di persiapan ulangan harian tekanan. Saya akan membahas beberapa soal. Yang pertama seperti ini. Ada balok dengan ukuran sekian, memiliki berat sekian. Tentukan tekanan minimum yang dialami. Pertama, mengingatkan saja Pak Aris bahwa rumusan tekanan adalah P sama dengan F per A. Kita masukkan angkanya. Anak-anak, sebelumnya perlu kalian ingat bahwa kalau tekanan minimum yang dicari justru A yang maksimum. Lalu untuk angka 60 ini perlu Pak Aris tegaskan bahwa jika diketahui berat, bukan massa ya, langsung masuk ke F. Jika masih diketahui massa, harus dikalikan dengan G yang senilai sekian. Menggarisbawahi kembali kenapa Pak Aris memilih 2 kali 3. Jika ditanya P min, maka dalam rumusan A max. Pak Aris ingatkan bahwa sebuah balok punya 3 jenis sisi. Jika ukurannya seperti ini, berarti dia bisa 1 kali 2, bisa 1 kali 3, bisa 2 kali 3. Karena yang dicari adalah yang maksimum, tentu saja kita memilih 2 kali 3 yang hasilnya paling besar. Tapi, jika yang ditanya adalah tekanan maksimum, dalam rumus justru yang A min. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena P tekanan dan A luasan berbanding terbalik. Kita masukkan angkanya, kita kalikan, sehingga didapatkan tekanan minimum dalam soal ini adalah 10 Pascal. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ada sebuah kubus bermassa sekian, memiliki tekanan 9 Pascal. Tentukan panjang sisi kubus. Kembali ke penjelasannya. Karena masih diketahui M, maka nilai F-nya adalah M kali G, di mana G-nya dimasukkan nilai sekian. Masanya 3,6 dapat dari sini, 10 dari G-nya, sehingga hasilnya 36 Newton. Rumusan awalnya adalah P sama dengan F per A. Karena kita tahu sisi kubus itu sama, maka A-nya adalah sisi kali sisi atau S kuadrat. Kita masukkan angkanya, 9, P sama dengan 9, kita dapatkan dari sini. F sama dengan 36, kita dapatkan dari sini. S kuadrat dan 9 kita kali silang atau bertukar tempat sehingga hasilnya S kuadrat sama dengan 4. Untuk menemukan S, 4-nya kita akar kuadrat sehingga menghasilkan 2 meter. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya perhatikan gambar. Oh ya, kita sudah ke tekanan zat cair jika sebelumnya kita masih di subtema tekanan zat padat. Diketahui massa jenis zat cair sekian dan ada keterangan di gambar. Tentukan tekanan yang dialami ikan. Ya, anak-anak, pertama kita cari dulu rho C-nya. Dalam soal kita ketahui satuannya adalah gram per centimeter kubik. Satuan massa jenis cairan harus dikonversi jika masih gram per centimeter kubik. Kita harus mengkonversinya menjadi kilogram per meter kubik. Caranya bagaimana? Cukup dikali 1000 saja. H itu kedalaman bukan ketinggian anak-anak. Mengingatkan kembali, kedalaman itu diukur dari atas ke bawah. Sedangkan kalau ketinggian diukur dari bawah ke atas. Jangan lupa dikonversikan jika masih
cm. Kalau kita lihat dari atas ke bawah, maka yang dimaksud kedalaman adalah bagian ini. Sehingga cara menemukan bagian ini adalah 140-nya saya kurangi dengan 60. Hasilnya sekian. Dan saya konversi menjadi, ini harusnya meter ya namanya, 80 cm menjadi 0,08 meter. Kita masukkan ke rumusannya, PH sama dengan ρ C kali G kali H. Kita masukkan angka yang sudah kita peroleh. ρ C 800 kita dapat dari sini. G, kalau tidak disebutkan di soal, maka G masukkan saja nilai 10. 0,08 kita dapat dari sini. Sekali lagi ini harusnya meter ya. Sehingga kita dapatkan angka sekian Pascal, bukan Joule ya. 640 Pascal seharusnya. Berikutnya masih di tekanan zat cair, benda 12 meter kubik seperempatnya muncul di permukaan cairan dengan massa jenis sekian. Tentukan gaya yang dilakukan cairan ke benda. Kita cari dulu VC-nya. Pak Aris ingatkan, jika seperempat muncul di permukaan, itu berarti yang tercelup kan 3/4. Sedangkan rumusannya itu adalah volume yang tercelup, berarti 3/4-nya yang dipakai. Sehingga hasilnya seperti ini. ρ C sama harus dikonversi dulu sehingga menjadi seperti ini. Kita masukkan ke rumusannya. 600 ρ C dapat dari sini, VC 9 dapat dari sini, 10 seperti biasa jika tidak disebutkan di soal maka nilainya adalah sekian. Sehingga kita dapatkan FA sama dengan 54.000 Newton. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, ada benda bermassa jenis sekian dimasukkan ke cairan dengan massa jenis sekian. Tentukan bagian benda yang muncul di permukaan. Kita masukkan ke rumusan ini, kita masukkan angkanya, lalu kita sederhanakan. Ingat anak-anak, N itu adalah bagian yang tercelup, maka bagian yang muncul di permukaan adalah sepertiga. Dapat dari mana? Dapat dari 1/2/3. Ya anak-anak, ada beberapa catatan, mohon jangan lupa disederhanakan. Terus, karena pembilang dalam menyebut sama-sama gram per centimeter kubik, maka tidak Pak Aris konversi. Semoga bisa dimengerti. Sekarang kita menuju ke tekanan udara. Soal pertama tentang pipa U. Ada pipa U diisi cairan pertama dengan massa jenis sekian. Lalu bagian kirinya diisi cairan kedua bermassa jenis sekian. Sehingga terjadi perbedaan ketinggian sejumlah 2 cm. Tentukan tinggi masing-masing cairan 1 dan 2. Nah, kenapa kok muncul persoalan seperti ini? Mohon maaf, bukan persoalan ya, persamaan ya. Karena kan ρ 1 itu 0,6, ρ 2 1,8. Berarti kan ρ 1 itu lebih kecil dibanding ρ 2. Biasanya yang massa jenisnya lebih kecil itu tingginya justru lebih besar. Tuh anak-anak. Sehingga saya tempatkan H1 terlebih dahulu dibanding H2 karena saya tahu H1 itu akan lebih besar tingginya, ya. Min H2 saya pindahkan sebelah kanan sehingga negatifnya berubah menjadi positif. Lalu saya masukkan ke rumusannya. Seperti ini. Saya masukkan H1-nya senilai seperti ini. 0,6-nya saya dapatkan dari soal. 1,8 juga saya dapatkan dari soal. Jangan lupa H1 ini merupakan H1 yang diganti dengan 2 plus H2. Saya distribusikan sehingga 0,6 kali 2 1,2, 0,6 kali H2 0,6 H2. Plus 0,6 H2 saya pindah ke sebelah kanan sehingga menjadi negatif. 1,8 saya kurangi 0,6 hasilnya 1,2 sehingga saya dapatkan H2-nya 1 cm dari 1,2 dibagi 1,2. Bagaimana menemukan H1? Tinggal saya kembalikan ke persamaan ini. Ya.
Jadi H2 yang sudah diketahui dimasukkan ke persamaan H1 sama dengan 2 plus H2. Sehingga 2 ditambah 1, kita dapatkan H1-nya adalah 3 cm. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya kita ke dongkrak hidrolik. Ada dongkrak hidrolik dengan perbandingan luasan, maksudnya perbandingan luasan 1:5. Digunakan untuk mengangkat mobil sekian newton. Tentukan gaya yang digunakan untuk mengangkat. Kita tahu rumusannya seperti itu. Kita masukkan angkanya F1 itu berarti mobilnya. Nah, perhatikan anak-anak bahwa Pak Aris memilih 5 itu menjadi A untuk mobil. Kenapa? Karena yang luasannya lebih besar itu biasanya dipakai untuk mengangkat. Yang luasannya lebih kecil itu, mohon maaf, yang luasannya lebih besar itu Pak Aris biasanya dipakai untuk mengangkat bebannya. Sedangkan yang luasannya lebih kecil itu dipakai untuk melakukan gayanya. Ya, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya kita beranjak ke topik tekanan udara. Ada gambar seperti ini dan diketahui tekanan udara luar sekian dan tekanan gasnya di dalam ini sekian. Nah, anak-anak, kita perlu menggambarkan dulu tekanan apa saja yang bekerja. Di sebelah kiri bekerja tekanan gas, yang ini yang ingin keluar. Dan di sebelah sini terjadi tekanan zat cair. Kenapa? Karena yang sebelah kiri lebih tinggi. Sementara yang sebelah kanan hanya bekerja tekanan udara luar yang nilainya juga sudah kita ketahui. Sehingga kita buat rumusan sebelah kiri isinya gas dan cair akan sama dengan sebelah luar yang sebelah kanan yang berisi udara luar. Kita masukkan 70 plus H sama dengan 73. Lalu 70 saya pindah sebelah sini menjadi min 70, sehingga hanya kita dapatkan 3 cm. Tentu saja nanti kalau dalam tekanan jadi 3 cm Hg. Semoga bisa dimengerti. Berikutnya, benda mengalami tekanan 56 sekian. Tentukan ketinggian benda sekarang. Kita masukkan langsung ke P sama dengan 76 min H per 100. P-nya Aris isi 56, kita dapatkan dari sini 76 dikurangi H min per 100 ya. Min H per 100 Pak Aris pindah sebelah kanan menjadi positif. 56 Pak Aris pindah sebelah kanan menjadi negatif. Mohon maaf tadi min H per 100 Pak Aris pindah sebelah kiri menjadi positif ya. 76 dikurangi 56 20, lalu 100 saya kali silang dengan 20 sehingga kita ketahui ketinggiannya adalah 2000 meter. Semoga bisa dimengerti. Sebagai penutup, ada tugas untuk kalian. Berdasarkan contoh soal dari Pak Aris dengan aturan berikut, jadi kalian Pak Aris instruksikan untuk menulis soal di kertas bebas rapi sopan. Tolong benar-benar rapi ya, karena soal ini akan dibaca dan dikerjakan oleh teman kamu. Foto, lalu simpan gambarnya itu di gadget kamu. Lalu klik link Padlet di Google Classroom kalian. Jadi nanti di Google Classroom-nya, di assignment-nya akan ada link Padlet. Tiap kelas beda linknya ya. Nah, nanti seperti ini. Klik bagian plusnya. Nah, ini ada bagian plus. Lalu klik titik 3. Di sini ada titik 3 sehingga nanti muncul seperti ini. Lalu kalian pilih upload dan diklik. Ya, jadi ingat ini plusnya bagian sini. Titik 3-nya itu yang sebelah sini. Uploadnya itu yang sebelah sini. Lanjut. Setelah itu pilih foto soal yang kalian simpan. Di open, di publish. Jangan lupa setelah tadi upload, lalu nanti kalian klik open, kalian pilih dulu lalu klik open, lalu dipublish. Kerjakan satu soal teman kamu baris per baris. Setelah dipublish nanti kayak gini anak-anak ya. Sehingga di sini harusnya muncul kalian pembuat soalnya. Dan di sini ada kolom komen seperti ini. Silakan nanti yang teman kalian itu bisa
mengerjakan baris per baris ya, karena ini kita nggak bisa teruskan, jadi harus baris per baris seperti ini sampai ketemu hasil akhirnya. Lalu jangan lupa untuk pembuat soal, jangan lupa mengkoreksi hasil pekerjaan teman kalian. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan video baris. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.